menjadi bom waktu yang akan meledak nanti menjelang pemilu. Nah, itu kita beresin dari sekarang. Ngebel paket dia gitu ya. Teriak gitu. Teriak dari luar pagar gitu paket gitu kan. Baru dibukain pagernya. Jadi Coktas ini adalah kegiatan di luar tahapan pemilu untuk memastikan data pemilih kita ini benar-benar akurat, mutakhir, komprehensif yang dilakukan secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Cuaca Jakarta hujan deras. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas teman pemilih di luar sana. Bersama saya Fikri, selamat datang di Ngulik Ngobrol untuk Pemilu Asik, podcast KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, ruang ngobrol santai tentang demokrasi, pemilu, dan juga cerita seru di balik layar pelaksanaan pemilu. Edisi hari ini, kita akan membahas salah satu tugas KPU yang juga diamanatkan oleh undang-undang, yaitu terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bersama kita telah hadir narasumber anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Ketua Divisi Data dan Informasi, Bapak Fahmi Zikrila. Selamat datang Pak Fahmi. Selamat datang. Terima kasih Mas Fikri sudah mengundang saya di podcast KPU DKI Jakarta. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Aman ya Pak? Aman. Aman tadi. Sebelum kita memasuki atau bincang-bincang kita terkait tugas KPU untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, mungkin akhir-akhir ini di media sosial, khususnya media sosial KPU, itu muncul term Coktas. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, karena sebelum-sebelumnya kita hanya tahu terkait coklit nih Pak. Mungkin teman pemilih juga perlu tahu apa sih bedanya coklit dan Coktas nih Pak. Iya, teman pemilih, saya kira memang saat ini KPU DKI Jakarta sedang melakukan Coktas. Itu sebetulnya singkatan dari coklit terbatas, pencocokan dan penelitian yang dilakukan secara terbatas. Coktas ini dilakukan pada masa di luar tahapan pemilu. Ya, kalau di pemilu kita melakukan coklit, ada pantarli yang mendatangi langsung dari rumah ke rumah, mencocokkan data pemilih kita, melakukan verifikasi dan validasi data pemilih. Tetapi kalau di luar tahapan pemilu saat ini, kita lakukan Coktas, coklit terbatas. Kenapa terbatas? Tentu saja karena SDM yang kita miliki juga terbatas. Kalau di masa pemilu kita punya pantarli, ada puluhan ribu pantarli di DKI Jakarta. Kemudian ada PPK, PPS. Saat ini kita nggak punya badan ad hoc lagi. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mencocokkan dan meneliti data pemilih secara terbatas, Coktas itu, terhadap data-data yang kita ragukan. Ya, misalnya ada warga DKI Jakarta yang usianya di atas 100 tahun. Barangkali ada yang menganggap, oh jangan-jangan datanya nggak valid nih, udah 100 tahun, di atas 100 tahun kok masih hidup. Nah, data-data tersebut yang kita lakukan datangi, kita verifikasi langsung ke rumah yang bersangkutan, benar nggak? Ternyata memang setelah kami lakukan Coktas tadi, kami dapati ada beberapa warga DKI Jakarta yang memang usianya ternyata panjang umur dia. Di atas 100 tahun. Di atas 100 tahun, betul. Kemudian terhadap data-data invalid misalkan. Ada NIK yang diragukan, yang tidak sesuai standar. Misalnya harusnya 16 digit, ini kok cuma ada 15 digit. Nah, itu juga kita lakukan Coktas. Kita datangi rumahnya, kita tanyakan bener nggak NIK tersebut milik Bapak atau Ibu. Kemudian setelah di cross check, ternyata memang ada kesalahan di dalam pencatatan NIK tersebut, sehingga NIK yang tadi dianggap invalid menjadi valid. Jadi Coktas ini adalah kegiatan di luar tahapan pemilu untuk memastikan data pemilih kita ini benar-benar akurat, mutakhir, komprehensif yang dilakukan secara berkelanjutan. Berarti itu tadi bagian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Pak Fahmi? Yes, ya? Betul banget. Nah, sekarang mungkin kita masuk diskusi utama kita nih. Apa sih sebenarnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Nah, ini penting banget. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, itu di salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU, salah satunya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Ya, jadi data pemilih kita itu bukan ujuk-ujuk langsung ditetapkan jadi DPT, enggak. Dia melalui proses rangkaian yang cukup panjang. Dimulai dari walaupun pemilu udah selesai, pilkadanya juga udah selesai, tetapi yang namanya data pemilih ini kan dia dinamis ya. Dia sifatnya sangat dinamis. Ada yang meninggal dunia, ada yang keluar DKI Jakarta, ada yang masuk
menjadi warga DKI Jakarta yang angkanya mungkin sangat dinamis ya, sehingga kita tidak perlu menunggu nanti menjelang tahapan pemilu 2029 yang akan datang baru memutakhirkan data pemilih lagi. Tetapi dengan dilakukannya proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diharapkan DPT untuk pemilu berikutnya ini benar-benar DPT yang akurat. Begitu. Tapi mungkin kalau bicara soal undang-undang nih Pak ya, DPT pun atau pemutakhiran data pemilih juga kan diamanatkan undang-undang dilakukan 10 bulan menjelang pemungutan suara gitu ya Pak. Ya, nah bedanya sekarang kenapa harus sekarang nih Pak? Iya tadi sesuai amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 14, pasal 17 dan pasal 20 huruf L semuanya, yaitu bicara soal kewajiban KPU. Nah, salah satu kewajiban dari KPU itu adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sehingga mau nggak mau, kewajiban itu kan sifatnya mau nggak mau kita harus laksanakan. Suka nggak suka, karena itu adalah bunyi Undang-Undang 7 tahun 2017, perintah undang-undang wajib kita laksanakan. Supaya apa? Supaya tadi ujungnya buah dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah data pemilih yang akurat dan mutakhir. Mutakhir pada saat penetapan DPT itu adalah data yang memang sudah tervalidasi ya Pak. Tervalidasi dan ya tadi mutakhir dan komprehensif gitu. Jangan sampai kemudian persoalan-persoalan data pemilih nih yang dari pemilu ke pemilu itu selalu muncul kayak data ganda, data invalid, data anomali, meninggal masih ada di dalam DPT dan lain sebagainya itu menjadi bom waktu yang akan meledak nanti menjelang pemilu. Nah, itu kita beresin dari sekarang. Persoalan-persoalan tersebut udah mulai kita beresin, data gandanya kita hapus, data invalidnya kita verifikasi benar atau enggak, data anomalinya kita periksa lagi, kita cek lagi, sehingga menjelang pemilu 2029 yang akan datang, pada saat menjelang penetapan DPT, diharapkan persoalan tersebut sudah selesai. Walaupun sebenarnya ini juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU ya Pak, karena secara data sendiri pun KPU menerima data dari stakeholder atau instansi lain. Ini gimana Pak? Mungkin komunikasi dengan stakeholder atau instansi yang memang memiliki data terkait kependudukan ini Pak? Ya justru disitulah fungsi dari kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ya, bahwa dengan dilakukannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, data yang kita terima dari Kemendagri, Dirjen Dukcapil itu, ya kan kita verifikasi lagi, udah sesuai atau belum? Karena kan ada jeda di situ. Misalnya Kemendagri menyerahkan DP4 itu di semester pertama di bulan Maret, katakanlah misalnya di bulan Maret. Nah, kemudian kita mutakhirkan di bulan Juni, misalkan gitu ya, saat semester awal. Nah, antara Maret dengan Juni tentu kan ada jeda sekitar berapa? 3 bulan. 3 bulan. Di 3 bulan itu tentu ada apa peristiwa kependudukan yang tadi saya sebutkan, ada yang keluar, ada yang masuk dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang boleh jadi data yang kita terima di bulan Maret itu nggak update di bulan Juni. Sehingga itulah kenapa kita mutakhirkan secara berkelanjutan gitu. Agar data kita ini benar-benar data yang akurat, nggak ada data ganda tadi. Boleh jadi di bulan Maret pada saat penyerahan DP4 itu misalkan dia masih berKTP DKI Jakarta, tetapi bulan Mei ternyata dia udah pindah ke Bandung KTP-nya. Dan KTP-nya juga berubah sesuai dengan domisili dan terakhir. Dan KTP-nya sudah berubah, udah pindah ke Bandung sesuai dengan domisili terakhirnya. Nah ini berpotensi ganda di data di Jakarta, di data di Bandung juga. Dengan demikian, dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu, kita ingin memotret data pemilih kita benar-benar data pemilih yang mutakhir. Gitu. Terakhir mungkin informasi data pemilih di Jakarta, kira-kira berapa jumlahnya Pak Fahmi? Nah ini menarik nih, bicara data pemilih di Jakarta ini trennya menurun dia. Justru menurun ya Pak? Iya, perjalanan data, kalau kita lihat buka historis perjalanan data di DKI Jakarta, mulai dari misalnya daftar pemilih sementara pada satu pemilu. 2024 yang lalu ya Pak? Ya, 2024 yang lalu. Di DPS kita, daftar pemilih sementara itu angkanya hampir 8,3 juta. Angka tepatnya 8.299.030 pemilih. Hampir 8,3 juta. Tetapi kemudian pada saat penetapan DPT ternyata jumlahnya menjadi turun, menjadi 8.252.897 pemilih. Kan cukup signifikan tuh antara DPS ke DPT.
Lalu DPT Pilkada angkanya turun lagi tuh, merosot. Di bulan November kemarin Di ya, bulan Pak? November Pilkada kita 2024. Ternyata DPT DKI Jakarta angkanya menjadi 8.214.007 pemilih. Dan Lumayan. terakhir di semester kemarin, semester pertama pada saat kita lakukan rapat pleno PDPB semester awal, itu angkanya turun lagi. Jadi kalau mau di total penurunan angka data pemilih kita dari DPS, kemudian DPT pemilu ke pilkada dan pemutahiran data pemilih di semester awal, angkanya hampir 100.000 berkurangnya. Sehingga ini tentu faktornya, saya kira faktor yang alami. Faktor alami itu banyak yang meninggal, kemudian yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk. Mungkin juga dampak dari penertiban NIK yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta. Oke. Dari segitu banyak pemilih, sebenarnya ada nggak sih Pak hal yang paling challenging dalam melakukan pemutahiran data pemilih di Jakarta ini? Ya banyak hal, saya kira tantangan kita dalam melakukan pemutahiran pemilih di DKI Jakarta ya, karena penduduk atau warga di DKI Jakarta ini kan dinamis banget ya. Betul. Sangat dinamis sekali. Bahkan kadang-kadang terjadi peningkatan warga yang masuk Jakarta di momen-momen tertentu. Misalnya pada saat setelah Lebaran, menjelang penerimaan murid baru, itu orang pindah tuh KTP Jakarta tuh. Nah ini juga persoalan kependudukan yang ada di DKI Jakarta. Lalu karena tadi warga DKI Jakarta ini dia sangat dinamis, berangkat kerja pagi-pagi, pulangnya malam hari. Pantarlih kita kadang-kadang pada saat melakukan coklit itu nggak cukup sekali datang ke rumah warga. Pagi ditemuin datang ke rumah warga nggak ada, masih kerja, malam datang lagi, ya kan? Bahkan di beberapa wilayah, terutama di perumahan-perumahan, komplek-komplek elit itu, petugas kita di bawah itu, Pantarlih, petugas pemutahiran data pemilih, kadang-kadang harus berperan jadi tukang paket. Oh gitu ya Pak? Dia harus berperan jadi tukang paket. Pura-pura ngirim paket gitu ya? Pura-pura ngirim paket dalam tanda kutip. Iya. Untuk agar dibukakan pagar rumah warga. Oke. Ya kan? Agar si yang punya rumah itu mau membukakan pagar rumahnya. Itu mungkin kalau dari sisi KPU DKI sendiri, faktor apa sih Pak yang membuat terjadi penolakan? Ini kan sebenarnya penolakan nih Pak, tidak semua orang menerima bahwa ada petugas yang akan mendata mereka. Iya banyak hal ya, tentu harus kita kaji secara komprehensif, tapi paling tidak kultur di Jakarta ini kan kadang-kadang sama tetangga sebelah pun kita nggak kenal. Ya kan, masa bodoh sama tetangga sebelah. Ada privasi yang benar-benar harus dijaga gitu kan. Nah, ini bagian dari kultur warga di DKI Jakarta yang sifatnya individualis, tidak terbuka seperti di daerah-daerah lain ya Pak? Ya betul, di tidak semua wilayah tentu, di wilayah-wilayah tertentu. Tapi juga mungkin faktor lain, misalnya sosialisasi yang mungkin tidak terdengar ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketika ada petugas pemutahiran data pemilih datang, dia masih ini kegiatan apa ya? Ini untuk apa ya keperluan? Nah itu menjadi evaluasi juga bagi kita di KPU DKI Jakarta agar bagaimana sosialisasi tentang tahapan pemutahiran data pemilih itu harus sampai ke semua telinga warga sehingga mereka mau welcome, mau buka pintu. Tapi unik ya, sampai menyamar jadi tukang paket nih. Itu bisa kepikiran gitu gimana Pak Fahmi? Saya juga ketika turun ke lapangan melakukan supervisi dan monitoring, ketemu langsung dengan Pantarlihnya, dia menyampaikan, Pak tahu nggak Pak? Saya harus berpura-pura jadi tukang paket loh Pak, supaya dibukain pagernya. Kenapa? Karena warga di sini susah banget untuk membukain pintunya, membukain pagernya. Jadi benar-benar ngetok pintu atau ngebel paket dia gitu ya? Teriak gitu, teriak dari luar pager gitu ya? paket gitu kan, baru dibukain pagernya. Ya, jadi itu bagian dari strategi ya, bukan bermaksud untuk membohongi. Betul Pak. Tetapi sejatinya paket yang dikirimkan itu adalah paket data pemilih. Betul. Maksudnya begitu. Lucu juga ya. Itu Pak pemilih sesuatu yang unik nih di Jakarta, karena memang tadi seperti yang disampaikan Pak Fahmi, tidak semua pintu itu terbuka bagi petugas pemilih atau petugas pendataan pemilih kita
khususnya ini turun di lapangan di sebelum pemilihan hari pemungutan suara ya Pak Fahmi ya. Tetapi mungkin ini juga menjadi bagian tantangan bagi KPU Provinsi Darus Jakarta, bagaimana strategi untuk bisa agar semua masyarakat khususnya pemilih di Jakarta itu mengetahui akan ada petugas yang turun untuk pemutahiran data pemilih gitu ya Pak Fahmi ya? Ya, betul. Mungkin ada strategi-strategi yang sudah disiapkan untuk pemilu ke depan Pak Fahmi? Ya, memang kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak ya. Baik Pemprov, kemudian juga kita perlu mengajak influencer-influencer muda Jakarta. Kadang-kadang kan orang sehari ini ngelihat TikTok, betul. media sosial, ya Instagram, yang mungkin jangkauannya lebih luas. Ketika misalnya salah satu influencer bicara soal coklit, pemutahiran data pemilih, kemudian itu viral, semua warga Jakarta tahu, dan mereka bisa lebih welcome. Jadi salah satu strategi strateginya kita mungkin perlu merangkul para influencer itu menyebarluaskan informasi soal tahapan. Pernah pusing nggak sih ngurusin data Jakarta, Pak? Oh iya, sangat. Iya, tapi pusing nggak nyerah dong, Pak? Enggak. Apalagi kita pada waktu itu masih berstatus sebagai ibu kota ya. Betul. Apalagi ibu kota ini kan daya magnetnya luar biasa bagi warga di luar DKI Jakarta untuk merantau ke Jakarta, kemudian pindah KTP DKI Jakarta. Yang tadi dinamika kependudukannya keluar masuknya juga cukup tinggi. Sehingga data ganda kita juga besar juga. Dan syukur alhamdulillah aplikasi yang dikembangkan oleh KPU RI berupa sistem informasi data pemilih ini, SIDALI, itu sangat baik sekali ya untuk kemudian bisa mendeteksi, melihat kegandaan data yang ada di KPU DKI Jakarta. Kita bisa tahu DKI Jakarta ini berapa jumlah data gandanya. 2 atau 3 hari yang lalu itu hampir 4.000 data ganda kita. Tetapi kemudian data ganda yang kita deteksi itu kemudian kita tindak lanjuti dengan memverifikasi di mana data kependudukan terakhirnya. Kalau data kependudukan terakhirnya ada misalkan di Makassar, mau tidak mau yang di Jakarta harus kita coret. Sehingga dia akan aktif di kota yang data di Makassar gitu ya, data kependudukan terakhirnya di mana. Seperti itu. Data ganda, data invalid, kadang-kadang juga teman-teman dari Bawaslu menyampaikan temuannya yang tidak didukung oleh dokumen kependudukan yang sah. Mungkin itu tadi kalau dari sisi KPU ya Pak, ada banyak strategi, kemudian ada cara-cara yang mungkin akan ditempuh oleh KPU terkait bagaimana pemutahiran data pemilih ini bisa berjalan sesuai dengan aturan. Nah sekarang mungkin dari sisi pemilih nih, bisa nggak sih pemilih melakukan pemeriksaan sendiri gitu kira-kira pemilih terdaftar atau tidak sih gitu? Dia datanya ada atau tidak sih? Di mana dia terdaftar? Itu gimana Pak? Bisa banget ya, bisa banget sekarang. Teman pemilih itu nggak perlu repot-repot datang ke kantor kelurahan untuk ngecek namanya udah terdaftar atau belum. Bahkan dari handphone langsung pun teman pemilih ini bisa ngecek namanya sudah terdaftar atau belum melalui aplikasi atau website cekdptonline.kpu.go.id. Di cekdptonline.kpu.go.id nanti teman pemilih cukup memasukkan nomor NIK-nya aja. Nanti setelah dimasukkan nomor NIK kita akan tahu terdaftar di TPS mana. Alamat TPS-nya di mana atau belum terdaftar. Nah, kalau belum terdaftar gimana nih Pak Pamina? Kalau belum terdaftar di cek DPT online itu, setelah kita ngecek, wah kok gue belum terdaftar ya? Iya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa lapor ke kantor KPU Kabupaten Kota setempat, ya di mana teman-teman tinggal, lapor aja ke KPU Kota setempat untuk kemudian diupdate datanya. Setelah diupdate nanti pada saat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan, nama yang tadi belum masuk di dalam daftar pemilih itu akan terupdate dengan berapa lama tuh Pak prosesnya? Ketika teman pemilih mungkin lapor ke KPU Kabupaten Kota tempat domisilinya, kemudian teman pemilih mungkin ingin mengecek nih, bener nggak nih saya sudah terdaftar, sudah diperbaiki datanya, kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak? Nah, kalau di dalam tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, teman-teman KPU Kabupaten Kota itu mengupdate per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali? Ya, per triwulan. Jadi kalau misalnya dia lapor di bulan November, nanti di bulan Desember itu baru akan terupdate di aplikasi
cek DPT online. Cek DPT online. Nah, mungkin ini teman-teman pemilih yang terbiasa menggunakan gadget. Kalau misalnya mungkin teman pemilih yang tidak terbiasa menggunakan gadget atau mungkin sudah usia mungkin sudah tidak muda lagi, kira-kira memastikan namanya terpilih, ada nggak sih salinan atau hard copy yang bisa dilihat oleh teman pemilih, kira-kira namanya sudah terdaftar atau belum gitu? Iya, sebetulnya pada saat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita menyerahkan salinan kepada beberapa stakeholder ya. Tetapi kalau pemilih mau ngecek secara offline, secara manual, itu bisa datang langsung ke kantor KPU Kota setempat. Gampang ya sebenarnya ya, Pak? Betul. Cukup datangi kantor KPU Kota setempat, ngecek nama. Di jam kerja dan hari kerja ya, Pak? Yes, pastinya di jam kerja ya. Karena di hari jangan sampai nanti tiba-tiba viral ada video, kami mau melakukan pengecekan data pemilih di video gitu, kantornya kosong, ternyata hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Atau tanggal merah. Tanggal merah misalnya. Iya, betul. Di jam kerja dan di hari kerja, teman-teman bisa datang ke kantor KPU Kota setempat. Nah, itu teman pemilih. Jadi tidak hanya dari sisi KPU yang menyiapkan data, tetapi juga teman pemilih juga bisa melakukan pengecekan secara mandiri, baik secara online maupun secara manual. Ini banyak hal bincang-bincang kita ya, Pak. Ini waktu sudah tidak terasa. Mungkin terakhir closing statement, Pak, dan harapannya di KPU Provinsi Darus Jakarta ini seperti apa, Pak? Ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sejatinya adalah kegiatan untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Kita ingin memastikan semua warga DKI Jakarta yang sudah berKTP DKI Jakarta itu namanya tidak terlewat di dalam daftar pemilih kita. Nah, tentu saja demokrasi itu mensyaratkan adanya partisipasi. Disebut demokrasi karena dia ada partisipasi warga negara. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh warga DKI Jakarta yang sudah memiliki hak konstitusional, sudah memiliki hak untuk menjadi pemilih, coba cek namanya, datanya, sudah terdaftar atau belum di dalam DPT kita, dalam daftar pemilih kita. Kalau belum, segera laporkan ke KPU Kabupaten Kota setempat. Yuk kita dukung kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, karena suara kita masa depan Jakarta. Luar biasa, Pak Fahmi, banyak hal yang mungkin hal yang baru bagi teman pemilih, terutama pemutakhiran data pemilih ini, karena tidak hanya dilakukan pada menjelang pemungutan suara, hari pemungutan suara, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan jauh sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Fahmi telah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini juga memberikan insight bagi teman pemilih bagaimana cara kita untuk memastikan hak teman pemilih itu terpenuhi secara konstitusi. Demikianlah edisi podcast kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan podcast KP Provinsi Darus Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk podcast KP Provinsi Darus Jakarta edisi-edisi berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang tidak kalah seru. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan atensi teman pemilih. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.